ini kita akan belajar tentang teknik pemisahan campuran. Ingat, kita belajar lagi dengan Ibu Dina Herlian. Oke. Apa ini? Ini adalah tumbuhan. Tapi apakah kalian tahu ini tumbuhan apa? Ini adalah tumbuhan kayu putih. Jadi kayu putih yang kalian dapatkan untuk menghangatkan badan kalian itu berasal dari tumbuhan ini. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, kita akan mengetahui cara mendapatkannya setelah mempelajari PowerPoint ini. Teknik pemisahan campuran itu ada 7 macam. Ada yang maserasi, penyaringan, pengkristalan, penyulingan, kromatografi, penyubliman, dan ekstraksi. Sebenarnya pemisahan campuran ini masih banyak lagi, tapi untuk kalian yang masih belajar di kelas 10, cukup 7 teknik ini saja yang kalian pelajari. Kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut, kalian harus kuliah di jurusan kimia. Kita pelajari yang pertama. Apa itu maserasi? Nah, maserasi itu adalah proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik. Nah, pelarut yang biasa digunakan adalah metanol. Apa Bu pelarut organik itu? Pelarut organik itu adalah pelarut yang berasal dari makhluk hidup. Jadi susunannya itu sama seperti makhluk hidup. Memiliki atom karbon, hidrogen, maupun oksigen. Nah, yang biasanya digunakan sebagai maserasi adalah metanol. Apa Bu itu metanol? Metanol itu adalah salah satu jenis dari alkohol. Alkohol untuk diminum bukan ya, tapi alkohol untuk pengobatan. Nah, ini contoh maserasi. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu hal, itu kalian bisa misalkan sereh. Kalian ingin dapatkan sereh, kalian tumbuk serehnya, masukkan ke dalam kaca, kemudian kalian simpan menggunakan metanol. Nah, kalau berhasil atau tidaknya, nanti kalian lihat setelah beberapa lama. Selanjutnya, teknik pemisahan yang kedua ada penyaringan. Penyaringan ini nama lainnya adalah filtrasi. Ini gambarnya ya. Ini ada kaca, ada corong, dan ada kertas saring. Nah, pemisahan campuran ini menggunakan alat penyaring, yaitu filter. Filternya apa ini? Ini kita lihat kertas saring. Kenapa bisa terpisah? Karena prinsip dasar pemisahan ini adalah perbedaan ukuran partikel. Nah, ini apa yang bisa dipisahkan menggunakan teknik pemisahan campuran filtrasi ini? Contohnya adalah campuran air kapur. Kalian siapkan gelas kimia. Gelas kimia itu ini. Kemudian corong pisah. Lalu di dalam corongnya itu ada kertas saring. Nah, campuran tersebut kalian masukkan ke dalam corong. Nah, air yang menetes ke bawah ini kita sebut dengan filtrat, dan kapur yang tersangkut di dalam kertas saring kalian sebut dengan residu. Yang ketiga itu pengkristalan atau nama lainnya adalah kristalisasi. Nah, pemisahan campuran ini apa? Pemisahan campuran zat padat dari larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Di laboratorium, pemisahan garam dari larutan garam dapat dilakukan dengan memanaskan larutan garam dalam cawan penguap sehingga seluruh airnya menguap. Seperti apa? Seperti ini. Jika kalian ingin mendapatkan garam dari campuran larutan gula, garam, dan air, kalian tinggal panaskan tuh, yaitu sampai 100 derajat Celcius. Nah, ketika sampai 100 derajat Celcius, maka kristal gula dan garamnya itu akan tertinggal di bawah, sedangkan airnya akan menguap.
Nah, contoh yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah pembuatan garam. Jadi para petani garam itu ngambil air dari laut ya maksudnya, kemudian disiramkan ke dalam sebuah tempat seperti ini, maka langsung dibiarkan menguap. Nah, airnya akan menguap kalau garamnya tertinggal. Nah, inilah yang kita sebut dengan proses kristalisasi. Selanjutnya itu adalah tentang penyulingan. Penyulingan ini nama lainnya adalah distilasi. Nah, prinsip dasar penyulingan atau distilasi adalah adanya perbedaan titik didih. Nah, proses yang terjadi adalah proses penguapan cairan dan pengembunan. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian punya air dan punya alkohol tercampur, bisa dipisahkan dengan cara penyulingan atau distilasi. Alatnya seperti ini. Di sini ada yang namanya pemanas, ada yang namanya di sini larutan air dan alkoholnya disimpan di dalam labu dasar bulat. Nah, ini adalah labu dasar bulat. Jadi ketika dipanaskan, air dan alkoholnya itu akan agolak ya bahasa Sundanya mah. Tapi yang pertama kali menguap itu adalah alkohol. Alkohol itu akan menuju ke dalam labu pendingin ini. Nah, ketika terjadi proses pengembunan, alkoholnya akan jatuh ke bawah. Sedangkan airnya akan tetap tertinggal di dalam labu. Nah, ini kan contohnya tuh memisahkan campuran aseton dan air. Ibu ulangi, air dan alkohol dipanaskan, alkoholnya itu akan tetap berada di dalam airnya akan tetap berada dalam labu dasar bulat, sedangkan alkoholnya itu akan menguap. Alkohol yang menguap itu akan menuju ke dalam labu pendingin. Di dalam labu pendingin ini terjadi proses pengembunan. Nah, alkohol tersebut ketika terjadi proses pengembunan, dia akan menetes sedikit demi sedikit di dalam gelas kimia. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai teknik pemisahan kromatografi. Kalau kromatografi ini didasarkan dari perbedaan kecepatan perembesan dari zat-zat dalam campuran pada medium tertentu. Contohnya adalah kromatografi kertas. Di dalam kromatografi ini, kita memiliki dua fase, yaitu fase diam dan fase bergerak. Kalau fase diam, kita sebut dengan adsorben, sedangkan fase bergerak kita sebut dengan eluen. Nah, komponen yang afinitasnya lebih kecil terhadap fase diam akan bergerak lebih cepat. Komponen ini itu adalah campuran yang akan kita pisahkan. Contohnya, perhatikan gambar di sini. Ada gambar A, B, dan C. Ini gambar untuk kromatografi kertas. Tujuannya untuk mengetahui komponen spidol warna hitam itu berasal dari warna apa saja. Ingat, warna hitam itu ternyata adalah campuran dari warna. Caranya, kalian siapkan kertas saring, lalu totolkan spidol warna hitam tersebut ke dalam kertas saring. Nah, kertas saringnya dicelupkan ke dalam air. Di sini, fase diamnya adalah kertas saring, sedangkan fase bergeraknya adalah air. Lalu, komponennya adalah spidol warna hitam. Ketika air mulai naik ke atas atau merembes, maka terlihat hasilnya menjadi gambar yang C. Ternyata komponen dari warna hitam itu campurannya ada 4 warna, yaitu komponen warna ungu, biru, hijau, dan kuning. Maka campuran warna hitam bisa dipisahkan. Selanjutnya, teknik pemisahan yang lain, kita memiliki yang namanya penyubliman atau sublimasi.
Kalian harus ingat, pengertian dari sublimasi di sini adalah perubahan dari zat padat menjadi gas. Nah, oleh karena itu, komponen yang bisa dipisahkan itu adalah komponen yang harus bisa menyublim. Apa saja yang bisa menyublim dalam kehidupan kita sehari-hari itu contohnya adalah kapur barus atau kamper ya. Nah, misalkan kalian punya kamper atau kapur barus yang tercampur dengan tanah. Nah, kalian ingin mendapatkan kapur barus tersebut. Caranya, kalian masukkan ke dalam gelas kimia. Nah, gelas kimia tersebut kalian tutup dengan cawan atau bisa juga dengan pisin yang tahan panas, lalu disimpan di atasnya adalah es batu. Kemudian panaskan. Ketika dipanaskan, kapur barus itu akan menyublim, akan menguap ya. Sedangkan tanah itu tidak menguap, tetap saja berada dalam fase padat. Nah, uap dari kapur barus tersebut itu akan naik ke atas. Karena di atasnya itu suhu udaranya dingin, adanya es batu, maka kapur barus tersebut akan menempel di bawah pisin atau di bawah cawan-cawan tersebut. Nah, kalau sudah tidak ada penambahan lagi kapur barus yang menempel, maka proses pemisahan campurannya sudah selesai. Selanjutnya itu ada ekstraksi. Ekstraksi itu apa? Ekstraksi itu adalah proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelarutan dua cairan yang membentuk campuran. Ingat, kelarutannya berbeda, artinya tidak saling bercampur atau kita sebut dengan campuran heterogen. Nah, alat yang digunakan untuk ekstraksi ini adalah corong pisah atau disebut juga dengan corong pemisah. Contoh ekstraksi, kita dapat memisahkan minyak dan air. Ini adalah gambar corong pisah atau pemisahnya. Ini prosesnya. Nah, yang di bawah ini adalah minyak, sedangkan yang di atas itu adalah air. Kalian lihat di sebelah kiri kalian ini ada corong pemisah yang ada keran ya. Nah, si kerannya tersebut kalian buka sedikit demi sedikit, maka minyaknya akan menetes sedikit demi sedikit juga. Nah, kalau minyaknya sudah habis, jangan lupa kerannya langsung ditutup. Sementara airnya jangan lewati keran. Kalian pindahkannya itu melalui yang atas, botolnya kalian buka. Bisa dipahamin ya? Kemudian kita kembali lagi tadi. Nah, lalu bagaimana kalian bisa mendapatkan kayu putih dari tumbuhan kayu putih? Ternyata tumbuhan kayu putih ini untuk mendapatkan kayu putihnya kalian bisa gunakan dengan cara distilasi karena adanya perbedaan titik didih. Jadi di sini kayu putih ini memiliki sifat mirip seperti aseton atau metanol atau alkohol yang memiliki perbedaan titik didih dengan air. Nah, inilah hasil dari distilasinya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di forum Google Classroom Kimia. Barangkali ada yang masih belum paham. Nah, karena kita sudah belajar tentang dua materi, yang pertama itu tentang materi, yang kedua itu tentang teknik pemisahan campuran, Ibu ingin mengecek apakah kalian paham atau tidak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Ini nomor satunya. Ini nomor 2 dan nomor 3. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Dan ini juga nomor 6. Mudah-mudahan materinya kalian bisa pahamin. Kalau misalkan ada kesulitan, ingat, Ibu ingatkan lagi, kalian bisa bertanya di forum Google Classroom Kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.